Muktamar NU ke-35, Kontestasi Elit, Politik 2029, dan Perebutan Arah Jam'iyah. Konflik yang mencuat di tubuh Nahdlatul Ulama dalam beberapa waktu terakhir tak berdiri sendiri. Ia berkelindan dengan dinamika politik internal menjelang Muktamar NU ke-35. Isu-isu yang beredar, mulai dari tata kelola organisasi, manajemen keuangan, hingga rumor keterlibatan NU dalam konsesi tambang, sejatinya hanyalah lapisan luar dari kontestasi yang lebih mendasar, perebutan arah dan kepemimpinan NU ke depan. Bagi organisasi sebesar NU, ketegangan semacam ini bukan hal baru. Setiap muktamar selalu menghadirkan intrik politik, konsolidasi kekuatan, dan lobi-lobi elit. Namun, muktamar kali ini memiliki bobot berbeda. Selain menentukan kepemimpinan 5 tahun ke depan, ia berlangsung di tengah lanskap politik nasional yang mulai mengarah ke 2029. Posisi NU dengan basis massa terbesar di Indonesia menjadikannya arena strategis yang tak bisa dilepaskan dari kepentingan politik nasional. Karena itu, Muktamar ke-35 tidak lagi sekadar forum internal Jam'iyah, melainkan bagian dari peta kekuasaan yang lebih luas. Di tingkat akar rumput, warga Nahdien menaruh harapan agar NU dapat keluar dari fase turbulensi beberapa tahun terakhir. Harapan itu tidak semata-mata ditujukan pada pergantian figur, melainkan pada perubahan cara memimpin. Ada kebutuhan untuk menata ulang karakter kepemimpinan NU di tengah kompleksitas sosial, politik, dan kultural yang terus berubah. Nama Ketua Umum PBNU saat ini, Kiai Haji Yahya Holil Stakuf, masih menjadi poros utama. Gus Yahya membawa narasi modernisasi tata kelola dan diplomasi internasional NU. Di tingkat global, langkah-langkahnya mendapat pengakuan. Namun di internal, sebagian warga NU menilai orientasi tersebut terlalu elitis dan berjarak dengan problem kultural di daerah. Dalam lingkar kekuasaan struktural ini, terdapat pula Saifullah Yusuf, Menteri Sosial, sekaligus Sekretaris Jenderal PBNU. Posisi ganda ini memberinya akses kuat ke jejaring negara sekaligus mesin organisasi. Nama Profesor Dr. Kiai Haji Nasaruddin Umar, Menteri Agama, kerap disebut sebagai alternatif moderat. Ia dikenal luas sebagai intelektual muslim dan figur yang relatif diterima lintas kelompok. Namun, dalam konteks kontestasi muktamar, kekuatan simbolik semata belum tentu cukup untuk menghadapi realitas politik internal NU yang keras. Di spektrum serupa terdapat Kiai Haji Ahmad Said Asrori, Khatib Am PBNU, dan Kiai Haji Amin Said Husni, Wakil Sekretaris Jenderal PBNU. Keduanya memiliki legitimasi struktural, meski relatif jarang tampil dalam manuver politik terbuka. Sejumlah politisi berlatar NU juga masuk dalam radar. Nusron Wahid, Muhaimin Iskandar, dan kembali Saifullah Yusuf merepresentasikan irisan paling nyata antara NU dan kekuasaan negara. Kekuatan mereka terletak pada jaringan politik dan sumber daya. Namun, kehadiran politisi kerap memicu resistensi di kalangan warga NU yang menginginkan jarak tegas antara Jam'iyah dan kekuasaan. Di sisi lain, muncul figur-figur pesantren seperti Kiai Haji Marzuki dan Kiai Haji Abdul Hakim Mahfuz. Mereka dianggap merepresentasikan wajah NU kultural, berbasis pesantren dan kedekatan dengan jamaah. Basis moral mereka kuat, terutama di wilayah Jawa Timur. Tantangannya terletak pada konsolidasi nasional dan kemampuan membaca dinamika politik yang semakin kompleks. Sejumlah tokoh muda NU, antara lain Gus Nadir Shah Hussein, Gus Ulil Absor Abdallah, dan Kiai Haji Abdul Muksid Ghazali, lebih sering tampil sebagai produsen gagasan. Mereka memainkan peran penting dalam wacana keislaman dan kebangsaan, tetapi belum sepenuhnya masuk ke pusat pengambilan keputusan. Untuk posisi Rois Am, sejumlah nama muncul,
seperti Kiai Haji Mustafa Bisri, Kiai Haji Ubaidillah Shodaqoh, Kiai Haji Mahasin, Kiai Haji Idris Hamid, dan Kiai Haji Mu'az Thohir. Mereka merepresentasikan otoritas moral dan keilmuan yang relatif lebih stabil di tengah pertarungan politik ketua umum. Sementara itu, tokoh-tokoh sepuh seperti Kiai Haji Ma'ruf Amin, Kiai Haji Nurul Huda Jazuli, dan Kiai Haji Anwar Mansur tetap dihormati, tetapi dinilai tidak lagi ideal untuk memikul beban kepemimpinan aktif. Muktamar NU ke-35 akan menjadi penentu arah. Bukan hanya soal siapa yang menang, tetapi kepemimpinan seperti apa yang akan mengemuka. Apakah Nahdlatul Ulama akan semakin dekat dengan kekuasaan negara atau kembali menegaskan jarak kritisnya? Apakah Nahdlatul Ulama akan dikelola sebagai organisasi modern yang efisien atau sebagai jam'iyah kultural yang mengakar kuat di pesantren dan jamaah? Jawaban atas pertanyaan-pertanyaan itu akan menentukan wajah Nahdlatul Ulama dalam 5 tahun ke depan, dan mungkin lebih lama. Apa kali ya? Doakan ini. Doakan. Imam Bukhari Bangkalan setelah ini kasih wudhu ini rencananya dari atau kesimpul. Tokap itu dia ini.